Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Indah Saputri, salah satu asisten Laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki modul 5, yaitu transistor sebagai saklar. Nah, transistor itu adalah suatu komponen elektronika dengan berbagai fungsi, mulai dari pemutus, penyambung, modulasi tegangan, dan modulasi sinyal. Namun tidak hanya itu, transistor juga berfungsi layaknya sebagai kran listrik. Dalam hal ini, transistor dapat melakukan pengalihan listrik yang akurat yang berasal dari sumber listrik. Salah satu kegunaan transistor yang paling umum dalam rangkaian elektronika adalah sebagai saklar atau switch yang dapat menghidupkan atau mematikan sebuah perangkat DC yang bertegangan rendah. Transistor BJT atau Bipolar Junction Transistor, atau yang biasa dikenal dengan transistor bipolar, merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 3 lapis bahan semikonduktor, baik untuk yang bertipe PNP ataupun NPN. Pada setiap lapisan yang membentuk transistor tersebut memiliki nama-nama tersendiri, yaitu ada kolektor, ada basis, dan ada emitor. Dan pada tiap lapisan tersebut terdapat kontak kawat untuk koneksi ke rangkaiannya. Yang dimaksud kontak kawat itu adalah yang ini, yang warna putih seperti besi ini. Nah, di sini perbedaan dari NPN dan PNP itu terletak pada kaki kolektor dan emitornya, yang dimana NPN itu kaki kolektornya berada di atas dan emitornya berada di bawah, sedangkan PNP itu kaki emitornya berada di atas dan kolektornya berada di bawah. Selanjutnya, cara kerjanya. Transistor NPN sebagai switch. Transistor dapat bekerja ketika kaki basis diberi tegangan. Nah, kaki kolektor terhubung ke tegangan bernilai positif dan emitor ke negatif atau ground. Beban bisa diletakkan di kaki emitor maupun di kolektor. Tegangan 0,3 volt dan 0,7 volt adalah batas terendah di mana transistor dapat aktif. Di bawah tegangan ini, transistor tidak akan bekerja. Transistor yang tidak aktif atau tidak bekerja itu dinamai sebagai cut-off. Nah, adapun batas tegangan terendah dari 0,3 volt dan 0,7 volt yaitu dinamai sebagai tegangan cut-in atau V gamma. Nah, itu merupakan simbol dari gamma. Di sini ada contoh penerapan transistor NPN sebagai switch. Selanjutnya ada fungsi transistor sebagai saklar ini sering digunakan di berbagai perangkat elektronik karena memiliki keandalan yang signifikan dengan biaya yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan relay konvensional. Aplikasi switching jenis ini biasanya digunakan untuk mengendalikan motor, beban lampu, solenoid, dan yang lainnya. Perlu diketahui juga, kedua jenis transistor bipolar yaitu transistor NPN dan PNP dapat digunakan sebagai saklar. Sedangkan untuk menggerakkan perangkat yang berdaya lebih tinggi, kita dapat menggunakan transistor daya tinggi untuk menggerakkannya. Nah, ini ada simulasi Proteus. Untuk rangkaian yang pertama, kita menggunakan transistor BJT NPN sebagai saklar. Yang dimana menggunakan dua komponen baterai, yaitu ada dua baterai dengan sumber yang pertama itu sebesar 5 volt dan yang kedua 9 volt. Lalu ada resistor adjustable, ada transistor NPN, ada resistor dan ada LED. Terus di sini juga ada ketentuannya. Baterai yang pertama itu sebesar 5 volt, baterai yang kedua sebesar 9 volt, dan R adjustable-nya sebesar 100.000 ohm. Nah, jangan lupa menyertakan nama dan NIM pada screenshot rangkaian. Dan untuk rangkaian yang kedua, ini menggunakan MOSFET sebagai saklar.
yang dimana masih sama menggunakan 2 baterai, lalu ada air adjustable menggunakan 2 juga, kemudian ada MOSFET, lalu menggunakan 2 LED, yang satu LED red dan LED green, kemudian ada switch atau saklar utama. Nah, di sini juga ada ketentuannya, yaitu baterai yang pertama itu sebesar 12 volt, baterai yang kedua sebesar 9 volt, dan yang ketiga ini ada air adjustable, itu bernilai 1000 ohm. Jangan lupa juga menyertakan nama dan NIM pada screenshot rangkaian. Mungkin bisa kita lanjut ke simulasi rangkaiannya di Proteus. Nah, di sini ada rangkaian BJT NPN sebagai saklar. Untuk komponennya sendiri itu bisa dilihat di sini. Di sini menggunakan resistor NPN, ada baterai, ada MOSFET untuk rangkaian MOSFET nanti, lalu ada LED green, LED red, ada resistor adjustable, resistor, dan switching untuk rangkaian MOSFET nanti. Nah, di sini dari komponen-komponen yang tadi kita butuhkan, itu langsung dirangkai membentuk rangkaian seperti ini. Jika sudah, bisa langsung kita play dan kita lihat hasilnya. Nah, untuk resistor adjustable-nya kita atur 100% itu LED-nya itu tidak menyala. Tetapi jika kita turunkan besaran presentasinya, itu LED green-nya itu akan menyala. Nah, nanti dari percobaan ini kalian bisa menarik kesimpulan yang bisa ditulis di laporan praktikum. Terus nanti di format laporan juga terdapat persentase yang harus kalian coba pada resistor adjustable ini. Nah, nanti kalian beri keterangan apakah lampunya itu menyala secara terang, redup, ataupun mati. Kemudian yang kedua itu ada MOSFET sebagai saklar. Untuk komponennya kurang lebih itu masih sama, yang membedakan itu transistor yang digunakan di sini itu MOSFET, lalu ada switching atau saklar utama, kemudian menggunakan 2 resistor adjustable, 2 LED yang berbeda jenis yaitu LED red dan LED green, kemudian masih menggunakan 2 sumber baterai dengan sumber yang pertama itu sebesar 12 volt dan sumber yang kedua itu sebesar 6 volt. Setelah itu dirangkai dengan bentuk yang seperti ini dan bisa kita play. Nah, untuk resistor adjustable-nya bisa kita atur juga tergantung ketentuan yang ada di format laporan praktikum. Untuk LED yang red ini diatur dari resistor adjustable yang kedua. Nanti dapat ditarik kesimpulan juga kenapa LED-nya itu mati ketika resistor adjustable-nya itu bernilai 100 atau sebaliknya. Langsung saja ke format laporan praktikum. Untuk format laporannya, yaitu di sini ada judul, kemudian ada nama, NIM, kelas, dan tanggal praktikum. Jangan lupa juga di bagian pojok kanan atas diberi tanda tangan dan nama terang. Kemudian ada tujuan, alat dan bahan, dasar teori, itu terdapat di modul praktikum. Lalu hasil praktikum, yang pertama ada gambar rangkaian, ini di screenshot 2 rangkaian yang tadi kita coba. Kemudian ada tabel hasil praktikum, yang pertama BJT sebagai saklar, nanti tabelnya ini diisi dengan hasil praktikum dari rangkaian yang sudah kalian coba. Jangan lupa diberi nama dan NIM untuk screenshotannya. Kemudian ada ketentuannya, baterainya sebesar berapa, resistornya sebesar berapa, dan lampu nanti diisinya itu bisa ditulis on, terang, on redup, atau off. Keterangannya seperti ini. Kemudian untuk MOSFET sebagai saklar, ini tabelnya
seperti ini. Di sini R adjustable-nya itu ada 2. Kemudian nilai-nilai yang lain nanti dimasukkan setelah kalian play. Terus keterangan lampunya juga masih sama untuk on terang, on redup, dan off. Catatan, khusus untuk penulisan tabel MOSFET sebagai saklar diperbolehkan melebihi batas margin peraturan. Jadi semisal kotaknya melebihi margin itu tidak apa-apa. Kemudian analisa. Analisa perhitungan R adjustable. Nah, untuk analisa perhitungan itu udah diberi contoh di bawah sini. Contoh perhitungan R adjustable. R-nya adjustable sama dengan 62%. Lalu R max adjustable-nya itu 100.000 ohm. Lalu nilai resistansinya itu sama dengan nilai R max adjustable dikali dalam kurung 100 dikurang persentase R adjustable dibagi 100 sama dengan 100.000 dikali 100 dikurang 62, 100-nya itu ketentuannya, persentase dari adjustable itu 62 ini, terus dibagi 100. Nah, hasilnya itu 38.000 ohm. Nah, nanti itu dicoba semuanya, semua per nilai dari adjustable-nya ini. Jadi 0, 50%, 100%, seperti itu. Terus yang E2 ada analisa rangkaian, dijelaskan secara naratif mengenai skema dari rangkaian. Kemudian untuk analisa rangkaian itu dijelaskan komponen yang digunakan itu apa saja, lalu alurnya itu seperti apa, dan yang mencakup dengan rangkaiannya. Lalu ada analisa prinsip kerja. Nah, analisa prinsip kerjanya itu prinsip kerja dari BJT sebagai saklar itu bagaimana, dan MOSFET itu sebagai saklar itu bagaimana. Lalu untuk tugas terlampir pada modul praktikum. Nanti bisa dicek, di sana sudah ada tugasnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa tanyakan langsung ke asisten lab kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.